Oke, halo semuanya. Coba bayangin, kamu udah kerja keras, nabung susah payah, dan akhirnya jreng, kekumpul 10 juta rupiah. Selamat. Tapi pertanyaan terbesarnya sekarang, uang ini mau diapain ya? Ini nih, dilema yang kayaknya dialami banyak banget orang. Uang 10 juta ini bisa aja cuma diem di rekening bank, nggak ngapa-ngapain. Atau kita bisa suruh dia kerja buat kita. Pertanyaannya, gimana caranya? Nah, disinilah kita sampai ke inti masalahnya. Kamu pasti udah sering dengar dua kata ini, saham dan obligasi. Tapi mana sih yang lebih pinter buat langkah pertamamu dengan 10 juta ini? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bahas dilema 10 juta rupiahnya. Terus kita kenalan sama obligasi, si surat utang yang aman. Lanjut, kita intip saham, sikap pemilikan perusahaan. Habis itu kita adu keduanya. Dan terakhir, kita bantu kamu buat nentuin pilihan. Simpel kan? Langsung aja kita mulai. Oke, bagian pertama, pertanyaan 10 juta rupiah. Yuk, kita lihat lebih dekat keputusan apa sih yang ada di depan mata kita? Sip, kita masuk ke pilihan pertama, obligasi. Namanya mungkin kedengeran serem ya. Tenang, ini konsepnya simple banget dan super aman. Jadi apa sih obligasi itu? Gampangnya gini, obligasi itu bukti utang. Kamu, sebagai investor, lagi minjemin duit ke pihak lain, bisa pemerintah, bisa perusahaan. Nah, mereka janji bakal balikin duit kamu, plus ngasih bunga atau imbalan. Biar lebih kebayang, kita pakai analogi paling gampang. Anggap aja temenmu mau pinjem duit 10 juta. Kamu pasti bikin semacam surat perjanjian kan? Semacam IOU? Nah, surat itu obligasinya. Temenmu janji bakal nyicil bayar, plus ngasih uang makasih dikit. Persis, itulah prinsip dasar obligasi. Nah, di sini nih ceritanya jadi makin seru. Coba deh, lupain dulu soal temen. Gimana kalau yang minjem duit ke kamu itu pemerintah Republik Indonesia? Wah, jaminannya beda level kan? Dan ini bukan cuma ngomong doang, ini angka beneran. Belum lama ini, pemerintah nawarin obligasi retail Indonesia atau ORI dengan imbal hasil tetap atau yang biasa disebut kupon sebesar 5,9% per tahun. Angka ini tuh janji pasti dari negara. Bukan mungkin dapat segini, tapi pasti dapat segini. Oke, 5,9% itu kalau dirupiahin jadi berapa? Gini hitungannya, dari 10 juta yang kamu investasikan, kamu bakal dapat transferan bersih Rp44.250 setiap bulan langsung masuk rekening. Kamu tinggal duduk manis aja. Mungkin ada yang mikir, kecil banget. Eits, tunggu dulu. Ini bukan sekedar uang receh. Ini itu passive income yang dijamin. Uang yang tadinya cuma nganggur di bank, sekarang ngasilin duit rutin buat kamu tanpa kamu ngapa-ngapain. Aman pula. Oke, obligasi udah cukup jelas ya. Sekarang kita pindah ke arena yang sama sekali beda. Saham. Di sini permainannya bukan lagi minjemin duit, tapi jadi pemilik. Nah, ini dia perbedaan kuncinya. Kalau di obligasi kamu jadi pemberi pinjaman, di saham kamu jadi pemilik. Beneran loh, waktu kamu beli saham, artinya kamu lagi beli sepotong kecil dari sebuah bisnis. Sebagai pemilik, jelas dong, potensi untungnya bisa jauh lebih gede. Tapi, kita harus realistis. Buang jauh-jauh deh cerita jadi sultan dalam semalam. Jadi, berapa sih angka keuntungan yang wajar dan bagus buat saham? Kita ngintip dari ahlinya aja ya. Investor legendaris Warren Buffett. Selama hampir 60 tahun karirnya, dari 1964 sampai 2022, rata-rata keuntungan tahunannya itu 19,8%. Kata kuncinya di sini rata-rata. Artinya, ada tahun yang untungnya gila-gilaan, tapi ada juga tahun dia rugi. Ini patokan yang bagus buat kesuksesan jangka panjang, bukan buat untuk cepat. Sip, kita udah kenalan sama dua-duanya. Sekarang, saatnya kita adu langsung head to head. Sebelum kita lihat tabelnya, ingat satu hal ini. Ini yang paling fundamental. Obligasi, kamu jadi pemberi pinjaman. Saham, kamu jadi pemilik. Semua perbedaan lain itu akarnya dari sini. Nah, lihat tabel perbandingan ini. Fokus ke sumber keuntungan. Saham itu untungnya dari kenaikan harga plus bagi hasil keuntungan perusahaan yang namanya dividen. Kalau obligasi, untungnya dari bunga tetap, si kupon tadi. Terus lihat tingkat risiko. Saham itu tinggi, harganya bisa jungkir balik. Sementara obligasi pemerintah, risikonya super rendah. Jadi ini benar-benar pertarungan antara potensi imbal hasil tinggi versus kepastian. Oke, setelah kita bandingin semua, sekarang bolanya ada di tangan kamu. Biar gampang, kita bikin kerangka pengambilan keputusannya.
Pilihannya sebenarnya jadi simple. Begini deh, pilih obligasi kalau kamu masih baru di dunia investasi, dan prioritas utamamu adalah keamanan. Kamu mau imbal hasil yang pasti, bisa diprediksi, dan bikin tidur nyenyak. Sebaliknya, pilih saham kalau kamu udah riset, siap sama naik turunnya pasar, dan kamu yakin bisa dapat hasil di atas katakanlah 6% per tahun dalam jangka panjang. Kuncinya bukan cuma soal tahu, tapi soal mental juga. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Uang 10 juta rupiahmu udah siap kerja. Dengan pemahaman baru ini, kamu mau taruh di mana dulu? Di jalan yang aman dan pasti? Atau di jalan yang lebih menantang, tapi potensi imbal hasilnya juga lebih tinggi? Jawabannya ada di tanganmu.